guys, perkenalkan nama saya Jessica Nafai. Saya mahasiswa semester 4 dari jurusan Matematika dari Universitas Negeri Manado atau yang sering disebut Unima. Pada hari ini tujuan saya membuat video yaitu untuk memenuhi tugas akhir saya atau ujian akhir semester saya dalam mata kuliah Kapita Selekta Matematika SLTA. Dan pada hari ini saya akan membahas materi tentang limit fungsi aljabar. Oke, kita akan masuk ke materi yaitu limit fungsi aljabar. Pertama-tama, apa itu limit fungsi? Limit fungsi merupakan sebuah konsep matematika di mana sesuatu dikatakan hampir atau mendekati nilai suatu bilangan tertentu. Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar, terdapat beberapa hukum atau teorema limit yang perlu diperhatikan. Yang pertama, limit K di mana X mendekati C sama dengan K. Yang kedua, limit X di mana X mendekati C sama dengan C. Yang ketiga, konstanta limit Fx di mana X mendekati C. Yang keempat, limit Fx ditambah Gx di mana X mendekati C sama dengan limit Fx di mana X mendekati C ditambah limit Gx di mana X mendekati C. Yang kelima, limit Fx dikurang Gx di mana X mendekati C sama dengan limit Fx di mana X mendekati C dikurang limit Fx dikurang Gx di mana X mendekati C sama dengan limit Fx di mana X mendekati C dikurang dengan limit Gx di mana X mendekati C. Yang keenam, limit Fx dikali Gx di mana X mendekati C sama dengan limit Fx di mana X mendekati C dikali dengan limit Gx di mana X mendekati C. Yang ketujuh, limit Fx dibagi Gx di mana X mendekati C sama dengan limit Fx di mana X mendekati C dibahagi limit Gx di mana X mendekati C. Yang kedelapan, limit Fx di pangkat N di mana X mendekati C sama dengan dalam kurung limit Fx di mana X mendekati C dipangkatkan N. Yang kesembilan, limit dari N akar Fx di mana X mendekati C sama dengan N akar limit Fx di mana X mendekati C. Dalam limit fungsi aljabar, terdapat 3 cara atau 3 metode untuk mengerjakan. Yang pertama yaitu metode substitusi. Metode paling mudah dengan menentukan hasil suatu limit fungsi adalah dengan mensubstitusikan langsung nilai ke dalam fungsi Fx dengan syarat metode ini adalah jika hasil substitusi tidak membentuk nilai tak tentu. Dengan contoh, limit x kuadrat dikurang 4 per x tambah 2 di mana x mendekati 3. Jika kita menggunakan metode substitusi, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai x sama dengan 3 ke dalam fungsi, sehingga kita memperoleh 3 kuadrat dikurang 4 per 3 ditambah 2, sehingga menghasilkan 9 kurang 4 per 3 tambah 2 atau 5 per 5 sehingga menghasilkan nilai 1. Jadi limit x kuadrat dikurang 4 per x tambah 2 di mana x mendekati 3 memiliki nilai sama dengan 1. Yang kedua, metode pemfaktoran. Jika pada metode substitusi menghasilkan suatu nilai bentuk tak tentu seperti 0, tak hingga, dan lain-lain, maka fungsi tersebut harus difaktorkan terlebih dahulu sehingga bentuknya tidak menjadi bentuk tak tentu, baru kemudian bisa disubstitusikan. Seperti contoh, limit x kuadrat dikurang 3x per 2x kurang 6 di mana x mendekati 3. Kita bisa lihat bahwa x kuadrat dikurang 3x bisa difaktorkan dengan cara x dikeluarkan sehingga menjadi x dikali x kurang 3. Begitupun dengan 2x kurang 6, kita bisa mengeluarkan 2 sehingga kita memperoleh 2 dikali x kurang
Karena pembilang dan penyebut memiliki nilai yang sama, yaitu X kurang 3, kita bisa langsung membagi. Karena pembilang dan penyebut memiliki nilai yang sama, yaitu X kurang 3, sehingga kita bisa membagikan X kurang 3 dibagi X kurang 3 menghasilkan 1 atau habis dibagi. Sehingga kita memperoleh nilai X per 2. Jika sudah seperti itu, kita bisa mensubstitusikan nilai X sama dengan 3 ke dalam fungsi, sehingga kita memperoleh nilai 3 per 2. Jadi, limit X kuadrat dikurang 3X per 2X kurang 6, di mana X mendekati 3, memiliki nilai 3 per 2. Metode yang ketiga yaitu metode perkalian dengan akar sekawan. Metode ini digunakan jika pada metode substitusi langsung menghasilkan nilai limit yang irasional atau akar. Fungsi dikalikan dengan akar sekawannya agar bentuk limit tersebut tidak irasional, sehingga bisa dilakukan kembali substitusi langsung nilai X mendekati C. Dengan contoh, limit X ditambah 1 dibahagi X kurang akar X tambah 2, di mana X mendekati min 1. Kita bisa mengkalikan akar sekawannya, sehingga menjadi X ditambah 1 per 1 kurang akar X tambah 2 dikalikan dengan 1 tambah akar X tambah 2 per 1 tambah akar X tambah 2, di mana X mendekati min 1, sehingga kita memperoleh nilai X ditambah 1 kali 1 tambah akar X tambah 2 bahagi 1 kurang X tambah 2 sama dengan X ditambah 1 dikali dengan 1 tambah akar X tambah 2 per min dikali X tambah 1 sama dengan min 1 ditambah akar X tambah 2. Jika sudah seperti itu, kita bisa langsung mensubstitusikan nilai X sama dengan min 1 ke dalam fungsi, sehingga kita memperoleh min 1 ditambah akar min 1 ditambah 2 sama dengan min 1 tambah 1 sama dengan min 2. Jadi limit X tambah 1 per 1 dikurang akar X tambah 2, di mana X mendekati min 1, memperoleh nilai min 2. Dalam pengoperasian limit fungsi aljabar, terkadang nilai X mendekati tak berhingga, sehingga jika disubstitusikan, fungsi menghasilkan nilai tak tentu. Untuk itu, kita dapat menggunakan cara membagi dengan pangkat tertinggi. Sebagai contoh, limit 4X dikurang 1 per X kuadrat ditambah 2, di mana X mendekati tak hingga. Kita bisa lihat di sini bahwa pangkat X tertinggi yaitu X pangkat 2, sehingga kita memperoleh 4X dikurang X kuadrat kurang 1 per X kuadrat dibahagi X kuadrat per X kuadrat ditambah 2 per X kuadrat, sehingga menghasilkan 4 per X dikurang 1 per X kuadrat dibahagi 1 ditambah 2 per X kuadrat, sehingga kita mendapatkan hasil 0 per 1 sama dengan 0. Jadi limit 4X dikurang 1 per X kuadrat ditambah 2, di mana X mendekati tak hingga, memiliki nilai sama dengan 0. Limit juga dapat digunakan pada fungsi trigonometri. Ada 3 bentuk umum dalam limit fungsi trigonometri, yaitu bentuk pertama, limit Fx di mana X mendekati C menghasilkan Fc. Pada bentuk ini, limit dari fungsi trigonometri Fx merupakan hasil dari substitusi nilai C ke dalam X. Kita bisa lihat contoh. Contoh pertama yaitu limit sin 2X, di mana X mendekati pi per 4. Mendapatkan nilai limit sin pi per 2 karena X disubstitusikan dengan pi per 4 sehingga menghasilkan sin pi per 2. Contoh kedua yaitu limit cos 1/2x, di mana X mendekati pi menghasilkan nilai cos 1/2 pi. Contoh ketiga, limit tan X, di mana X mendekati pi per 2 menghasilkan tan pi per 2. Bentuk kedua
yaitu limit fx dibagi gx di mana x mendekati c. Pada bentuk ini, limit diperoleh dari perbandingan dua trigonometri berbeda. Kedua trigonometri tersebut, jika langsung disubstitusi dengan nilai c, menghasilkan fc sama dengan 0 dan gc sama dengan 0. Sehingga, nilai limit trigonometri tersebut menjadi bilangan tak tentu. Penyelesaiannya sama dengan limit fungsi aljabar, yaitu pemfaktoran. Dengan contoh, limit sin 2x dibagi cos x, di mana x mendekati pi per 2, sama dengan menghasilkan 2 cos x sin x dibagi cos x, sama dengan 2 sin x sama dengan 2 sin pi per 2, menghasilkan 2. Jadi, limit sin 2x dibagi cos x, di mana x mendekati pi per 2, memiliki nilai sama dengan 2. Dan untuk bentuk yang ketiga, limit fx dibagi gx, di mana x mendekati 0. Pada bentuk ini, limit diperoleh dari perbandingan antara trigonometri dan fungsi aljabar. Jika disubstitusikan langsung, akan menghasilkan bilangan tertentu. Pada bentuk ini dikerjakan dengan konsep turunan. Bentuk rumus dasar dari limit ini adalah limit sin x per x, di mana x mendekati 0, sama dengan limit x per sin x, di mana x mendekati 0, menghasilkan 1. Yang kedua, limit x dibagi cos x, di mana x mendekati 0 sama dengan 0. Yang ketiga, limit cos x per x, di mana x mendekati 0 sama dengan tak hingga. Dan yang keempat, limit tan x per x sama dengan limit x per tan x, di mana x mendekati 0 sama dengan 1. Sehingga kita memiliki nilai 3 tambah akar 7 kurang x. Sehingga kita bisa langsung mensubstitusikan nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi. Sehingga kita memperoleh 3 ditambah akar 7 dikurang dalam kurung min 2. Sehingga kita memiliki nilai sama dengan 6. Kita masuk dalam contoh soal yang kedua, yaitu limit 5x kuadrat dikali 3x dikali 4x per 6x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 tambah x ditambah 24, di mana x mendekati nilai tak hingga. Di sini kita bisa menjumlahkan pangkat nilai x, sehingga kita memiliki nilai limit 5 dikali 3 dikali 4 kali x pangkat 4, karena nilai x dari variabel-variabel yang ada kita tambahkan sehingga kita memperoleh nilai x pangkat 4 dibagi 6x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 tambah x tambah 24. Di sini kita bisa melihat bahwa pangkat tertinggi yaitu x pangkat 4, sehingga kita memperoleh nilai limit 5 dikali 3 dikali 4 dikali x pangkat 4 per x pangkat 4 dibagi 6x pangkat 4 per x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 per x pangkat 4 ditambah x per x pangkat 4 ditambah 24 per x pangkat 4, di mana x mendekati nilai tak hingga. Sehingga kita memperoleh nilai 5 dikali 3 dikali 4 per 6 kurang 2 per x ditambah 1 per x pangkat 3 ditambah 24 per x pangkat 4, sehingga kita memiliki nilai 5 kali 3 kali 4 per 6 dikurang 2 per nilai tak hingga ditambah 1 per nilai tak hingga ditambah 24 per nilai tak hingga, sehingga kita memperoleh 5 dikali 3 dikali 4 sama dengan 60 per 6 dikurang 0 ditambah 0 ditambah 0 sama dengan 6, sehingga 60 per 6 sama dengan 10. Jadi nilai dari limit 5x kuadrat dikali 3x dikali 4x per 6x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 3 ditambah x tambah 24, di mana x mendekati nilai tak hingga memiliki nilai sama dengan 10.
Demikian materi saya pada hari ini. Jika masih banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau menonton video saya. Kiranya video ini dapat membantu. Terima kasih.